warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayudinata dengan NIM 2525159. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu contoh program pada program C++. Kelas, sebelum masuk pada kode programnya, mari kita lakukan dulu memahami dulu apa itu struktur data. Struktur data merupakan cara untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola data di dalam komputer agar dapat diakses, diproses, dan dimanipulasi secara efisien. Struktur data itu juga terbagi jenis, yaitu ada dua, yaitu pertama struktur data linear dan yang kedua struktur data nonlinear. Struktur data linear itu adalah suatu struktur data yang datanya itu disusun secara berurutan dari awal hingga akhir. Dalam jenis struktur data linear ini ada beberapa jenis, yaitu array, linked list, stack, dan queue. Yang kedua, struktur data non-linear. Ini adalah tipe data yang berkebalikan dengan data struktur data linear tadi, yaitu di mana datanya tidak disusun secara berurutan, melainkan memiliki hubungan yang lebih kompleks. Di sini ada beberapa jenis juga yang termasuk dalam data non-linear, yaitu tree dan graph. Baiklah, di sini program yang akan saya ambil adalah program queue, yaitu dalam sistem untuk pelayanan kantor lurah di daerah Sepago Ibu. Baiklah, kode yang pertama yaitu ada library. Kode yang dimasukkan dalam library ini biasanya seperti ini. Pada fungsi library ini terdapat ada include iostream, yang kedua include string, dan using namespace st, yang dimana ini memiliki fungsinya masing-masing, yaitu iostream digunakan untuk input dan output yang biasanya menghasilkan cin dan cout. Yang kedua ada itu string, digunakan agar program dapat menyimpan data berupa teks seperti yang berupa variabel yang di dalam data saya ini yaitu berupa nama, nick, dan tujuan pelayanan dari masyarakat tersebut. Baiklah, kita akan lanjut kepada metode selanjutnya, yaitu struk warga. Pertama kita bahas dulu struk. Struk digunakan untuk mengelompokkan beberapa data menjadi satu. Di dalam program ini setiap warga memiliki 3 informasi, yaitu nama, nick, dan tujuan. Selanjutnya kita masuk pada struk QE-nya. Baiklah, penjelasan dari struk Q yang saya buat ini, yang pada barisan warga data max ini sama dengan sebentar, saya ada yang ketinggalan di sini ya. Artinya warga data max ini artinya membuat array berisi maksimal 10 data warga. Yang dimana data yang 10 data warga itu mencakup pada string nama
string, string nama, nick, dan tujuan. Pada baris integer front ini digunakan untuk menunjukkan posisi warga yang berada paling depan. Sedangkan untuk integer rear ini menunjukkan pada data warga yang paling akhir. Baiklah, kita lanjut pada fungsi selanjutnya. Baiklah, kita masuk pada kode program selanjutnya. Baiklah, ini adalah pada bagian fungsi init, yang dimana penjelasannya itu void ini berarti fungsi ini tidak mengembalikan nilai. Init adalah suatu nama fungsi, sedangkan q dan q adalah fungsi yang menerima sebuah variabel bertipe qe. Pada bagian q front sama dengan min 1 ini maksudnya mengatur nilai front atau nilai depan menjadi minus 1. Sedangkan pada q rear sama dengan minus 1 ini merupakan kode yang mengatur nilai rear menjadi min 1. Baiklah, di sini kita akan masuk pada fungsi selanjutnya, yaitu baiklah, pada fungsi SMT ini bool berarti fungsi ini mengembalikan nilai true atau false. Dan fungsi ini biasanya digunakan untuk mengecek apakah antrian kosong. Sedangkan pada return q front sama dengan min 1 ini merupakan fungsi untuk yang akan memeriksa nilai front atau nilai depannya. Jika front sama dengan min 1 berarti nilainya sama dengan true atau antrian kosong. Tapi jika data sudah diisi dan front bernilai depan 0, maka fungsi ini akan menampilkan nilai false. Kita lanjut kepada fungsi selanjutnya, yaitu fungsi isFull. Selanjutnya itu ada fungsi isFull, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah antrian ini sudah penuh. Fungsi ini berkebalikan dengan fungsi isEmpty. Fungsi return q rear sama dengan max ini merupakan nilai program yang akan membandingkan nilai rear dengan kapasitas maksimum. Jika rear sama dengan maksimal data tadi 10, maka akan ditulis full. Tapi jika data maksimalnya sama dengan 9, maka data min 1 sama dengan 9, maka akan menampilkan nilai real sama dengan 9. Berarti maka yang di sini
data masih dapat diisi. Kita lanjut kepada program fungsi selanjutnya. Baiklah, di sini ada data yang baru saya masukkan ini. Baris pertama yaitu void and queue. Kan rekam tuh, ini kok rekam aja merah-merah di aplikasi ya ta. Penjelasannya yaitu fungsi enqueue ini digunakan untuk menambahkan data warga ke dalam antrian. Yang dimana void berarti fungsi tidak mengembalikan nilai. QENQ adalah antrian yang akan ditambahkan datanya. Sedangkan warga atau W adalah data warga yang akan dimasukkan ke dalam antrian. Ada yang selanjutnya pada itu is full pada bagian data ini. Penjelasannya yaitu berupa sebelum menambahkan data, program mengecek apakah antrian sudah penuh. Jika penuh, maka antrian akan muncul pesan yang berupa antrian sudah penuh. Selanjutnya, pada return ini menghentikan fungsi sehingga data tidak dapat ditambahkan lagi. Selanjutnya ada bagian is empty. Pada bagian fungsi ini, jika antrian masih kosong, berarti warga yang masuk sekarang adalah warga yang pertama. Karena itu posisi front ini yang awalnya bernilai -1 akan bernilai 0 jika ada warga atau data pertama yang akan dimasukkan. Selanjutnya pada bagian data Q, rear atau yang tertunjuk pada bagian ini, penjelasannya yaitu rear digeser satu langkah ke belakang untuk memberikan tempat bagi warga baru. Misalnya rear sebelumnya adalah saat dimasukkan data 0 ini adalah 1. Maka selanjutnya bila ditambahkan eh, data selanjutnya maka akan menjadi rear sama dengan 2. Sedangkan pada bagian data yang ini penjelasannya yaitu data warga yang telah diinput disimpan pada posisi rear. Misalnya data warga yang terakhir masuk misalnya eh, Bayu, maka akan disimpan pada data data setelah masuk yang pertama tadi. Misalnya yang masuk pertama
menjadikan angka nol. Sedang berarti data selanjutnya yang akan dimasukkan, dia akan berposisi pada read sama dengan satu. Pada baris yang cout ini, bagian ini biasanya digunakan untuk menampilkan pesan bahwa data yang berhasil masuk ke dalam antrian akan ditampilkan dengan data berhasil ditambahkan seperti ini, dan akan menampilkan nomor antrian. Jika data yang pertama masuk misalnya seperti bayi tadi, maka nomor antriannya akan berubah menjadi A001. Jika warga berikutnya yang masuk, maka data berhasil ditambahkan. Sedangkan nomor antriannya juga berubah dengan tadinya yang telah masuk si bayi tadi 001, maka data yang selanjutnya akan masuk pada data A sama A002 dan seterusnya sampai batas maksimal dari program ini. Baiklah, kita masuk pada program DQI. Pada programnya seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan fungsi program fungsi DQ ini. Fungsi DQ ini digunakan untuk melayani atau mengeluarkan warga yang berada di urutan paling depan dalam antrian. Karena prinsip QE itu adalah first in first out, maka warga yang pertama masuk akan menjadi warga yang pertama yang keluar. Lalu selanjutnya pada bagian SMT ini, sebelum sebelum melayani warga, program mengecek apakah antrian kosong. Jika kosong, maka program akan menampilkan antrian kosong. Dan return ini akan menggantikan fungsi tersebut. Selanjutnya pada bagian baris, 3 barisan ini, bagian ini hanya digunakan untuk mempercantik tampilan output sehingga pengguna dapat melihat informasi yang sedang dilayani dengan jelas. Pada barisan, nomor antrian ini menampilkan nomor antrian warga yang berada pada posisi front.
misalnya frontnya sama dengan kosong, maka outputnya sama dengan antrian nomor 001. Begitu juga selanjutnya. Pada barisan nama, si out nama, menampilkan nama warga yang sedang dilayani. Begitu juga pada nick dan pelayanan. Pada nick juga akan menampilkan nick yang pada front yang atau posisi yang ditentukan. Yang kedua, yang pelayanan juga begitu. Jadi apabila satu nama dipanggil, satu nomor antrian dipanggil, maka akan tampillah seluruh data seperti nomor antrian, nama, nick, dan pelayanan yang tertera pada nomor antrian tersebut. Sedangkan pada if queue front ini, mohon maaf, sepertinya saya di sini ada kesalahan mengetik. Bagian ini digunakan untuk mengecek apakah hanya ada satu orang dalam antrian tersebut. Contohnya jika frontnya 1, frontnya 0, dan dirnya 0, maka hanya ada satu antrian yang di dalam. Ketika satu antrian itu selesai, maka antrian akan kosong. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut pada LC ini. LC ini berfungsi untuk menjelaskan jika masih ada warga lain di belakang, maka front digeser satu langkah ke depan. Baiklah, kita akan lanjut pada kode program selanjutnya. Baiklah, kita lanjut kepada fungsi berikutnya, yang dimana itu pada fungsi void tampil. Seperti ini kira-kira codingannya. Ini cek deh. Ini cek deh. Bentar ya. Baiklah, inilah tampilan dari fungsi void tampil. Yang dimana fungsi tampil di sini digunakan untuk menampilkan seluruh data warga yang sedang berada di dalam antrian. Fungsi ini hanya menampilkan data, sehingga isi antrian tidak berubah. Ada yang bagian yang kedua yaitu if is empty. Di sini fungsinya untuk sebelum menampilkan data, program mengecek apakah antrian sedang kosong. Kemudian fungsi return di bawahnya untuk mengakhiri untuk untuk menghentikan fungsi dari si SMT itu.
jika data itu Hal ini dilakukan agar program tidak mencoba menampilkan data yang tidak ada. Pada bagian baris 3 baris yang ini, itu bagian yang hanya untuk membuat tampilan output lebih rapi dan mudah dibaca. Sedangkan untuk pada bagian for integer ini digunakan untuk menampilkan semua data warga mulai dari posisi front sampai rear. Yang artinya di sini semua data yang akan ditampilkan dari nomor 1 sampai 10. Di bawahnya itu seperti penjelasan yang di void DQ tadi, saat nama antrian masuk pertama misalnya itu ada 001, maka data dari si 001 ini akan masuk meliputi nama, nick, dan pelayanan yang diinginkannya. Baik, kita masuk kepada fungsi selanjutnya. Lah, kalau kita masuk pada fungsi selanjutnya yaitu fungsi run QE. Baiklah, fungsi ini memiliki penjelasannya itu. Pada baris pertama, ini fungsi ini digunakan untuk menampilkan warga yang berada pada urutan paling depan, yaitu warga yang akan dilayani paling pertama. Pada bagian SMT ini memiliki fungsi sebagai program mengecek apakah antrian kosong. Jika kosong, akan muncul pesan antrian kosong. Lalu fungsi dihentikan menggunakan return di bawah. Pada bagian cout ini menampilkan judul agar pengguna mengetahui bahwa data yang ditampilkan adalah warga yang berada di urutan paling depan. Sedangkan nama dan pelayanan ini akan masuk pada saat antrian terdepan dipanggil. Jika dipanggil misalnya antrian terdepan ada Bayu tadi, maka nama Bayu akan muncul dan pelayanan yang akan dimintanya juga akan mengikuti. Baiklah, kita lanjut kepada fungsi berikutnya. Baiklah, kita lanjut kepada proses selanjutnya. Fungsi selanjutnya itu void rear queue.
Beginilah kira-kira codingannya. Baiklah, fungsi dari penjelasan dari fungsi-fungsi ini yaitu pertama ada fungsi req yang mana ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan front queue. Tetapi yang ditampilkan adalah warga yang berada pada urutan paling belakang. Yang membedakannya hanya terletak pada bagian queue data rear ini. Lalu, yang artinya di dalam program mengambil data pada posisi terakhir. Jadi isi di dalam semua program yang bagian fungsi rear queue ini penjelasannya hampir sama dengan front queue yang saya jelaskan tadi. Baiklah, kita lanjut pada fungsi berikutnya, yaitu fungsi jumlah. Baiklah, fungsi ini memiliki penjelasan, yaitu fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah data warga yang masih berada di dalam antrian. Pada bagian is empty ini, jika antrian kosong maka akan ditampilkan hasil jumlah antriannya 0. Namun, jika else ini seperti namun jika fungsi jika antriannya berisi maka akan ditulis dengan nama orang yang dituju. Baiklah, kita akan masuk pada fungsi selanjutnya. Baiklah, kita lanjut kepada kode program selanjutnya yang memiliki fungsi itu kosongkan. Kode programnya kira-kira seperti ini.
Baiklah, pada fungsi kode program ini sebenarnya jalannya cukup panjang ya. Kode program integer main ini cukup panjang yang dimana penjelasannya itu in main ini berfungsi yang pertama kali dijalankan ketika program dibuka. Semua fungsi dalam program dimulai dari fungsi main ini. Kui yang ada di dalam sini membuat sebuah variabel Q yang bertipe Qui. Variabel inilah yang akan digunakan untuk menyimpan seluruh data antrian warga. Pada baris init Q ini memanggil fungsi init untuk menginisialisasikan Q. Baris init in pilih ini, variabel pilih ini mau digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Dan pada do ini merupakan perulangannya. Pada bagian cout dari cout yang bersama dengan sampai sini, ini merupakan tampilan menu yang akan ditampilkan pada saat program dijalankan. Ada di bagian say input pilih ini merupakan biasanya digunakan untuk membaca pilihan menu. Contohnya pilihan menu 3, 2, 1 yang ada di atas ini. Selanjutnya kita masuk pada switch. Digunakan untuk menentukan tindakan melalui pilihan menu. Dan pada case 1 ini digunakan untuk menambahkan data warga. Seperti ini. Dari getLine C nama, getLine C input, W nama, ini adalah data yang akan dimasukkan, data-data yang akan dimasukkan kepada saat kita mendaftarkan warga pada pilihan menu. Case kedua digunakan untuk memanggil atau melayani warga. Sedangkan case ketiga untuk menampilkan seluruh daftar warga yang masih berada dalam antrian. Pada case keempat, menampilkan data warga yang berada di posisi paling depan. Sedangkan yang case kelima untuk menampilkan tampilan terakhir. Case keenam menampilkan jumlah warga yang sedang mengantri. Yang ketujuh untuk mengosongkan data, sehingga membuat data rear dan front kembali menjadi min1. Yang terakhir, case ke-8 yaitu untuk fungsinya untuk menampilkan pesan penutup dan program akan berhenti. Di sini ada default yang berfungsi untuk jika pengguna memasukkan angka selain 1 sampai 8, program akan menampilkan pesan bahwa menu tidak tersedia. While atau perulangan berhenti. Program akan terus mengulang menu selama pengguna belum memilih menu 8. Jika pengguna memilih menu 8, maka pengulangan akan berhenti dan program akan selesai. Kayaknya di sini diletakkan return. Nah, pada saat setelah selesainya program ini, maka mungkin saatnya kita mencobanya. Baiklah, kita akan mencoba menjalankan programnya. Seperti inilah tampilan program yang akan kita dapatkan setelah program tadi dijalankan.
Ini program ini dapat dijalankan. Kita dapat memilih salah satu menu yang ada di atas. Pertama kita akan menambahkan antrian. Kita pilih satu, misalnya nama warga Ayu. Ini kita buat saja 1, 2, 3, 4. Tujuan pelayanan, mungkin kita dalam pelayanan pengaturan lurah misalnya ada mengurus skip. Anggap aja seperti itu. Lalu kita enter. Lalu setelah kita enter, maka data berhasil ditambahkan nomor antrian 001. Lalu mari kita coba menu yang kedua, yaitu layani warga. Apa yang terjadi? Setelah saya menekan 2, maka warga yang pertama masuk tadi, misalnya Bayu tadi kita tambahkan, maka akan dijalankan langsung Bayu. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan lagi sekitar 2 orang. Namanya boleh terserah ya. Setelah kita mencoba menambahkan satu lagi, kita tampilkan semua antrian. Cara antrian warga adalah Budi. Kita selanjutnya begitulah kira-kira hasil dari program saya. Jika ada kesalahan, mungkin tadi saat saya membuat tidak saya tampilkan di sini karena akan membuang waktu. Eh, saya mohon maaf. Eh, jika saya ada kesalahan dalam menampilkan video ini, maka saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.